menurutnya Mbak? Ya kalau yang Benar. di pinggir jalan masuk semua, pedagang yang di jalan pasti rame, banyak pembeli. Pedagang Pasar Kodim Brebes mengeluhkan banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan di luar area pasar. Kondisi ini dinilai membuat aktivitas perdagangan di dalam pasar menjadi sepi, sementara pedagang yang berjualan di luar tetap dikenakan biaya retribusi. Salah satu pedagang di pasar tersebut, Nani, mengungkapkan bahwa kehadiran pedagang yang berjualan di pinggir jalan mengurangi jumlah pembeli di dalam pasar. Nani, seorang pedagang kue basah yang telah berjualan di Pasar Kodim selama 25 tahun, merasa keberatan dengan kondisi ini. Ia menjelaskan bahwa setiap hari membayar retribusi sebesar Rp2.000 per lapak untuk 2 lapak yang dimilikinya, sehingga total retribusi yang dibayarkan mencapai Rp4.000 per hari. Walaupun mereka berjualan di luar pasar, mereka tetap ditarik retribusi harian Rp2.000, ungkap Nani. Ia berharap agar pemerintah bisa menertibkan pedagang di luar pasar agar semua pedagang masuk ke dalam pasar sehingga kondisi di dalam pasar bisa kembali ramai. Menurutnya Mbak? Ya kalau yang Benar. di pinggir jalan masuk semua, pedagang yang di jalan pasti rame, banyak pembeli. Karena di pinggir jalan banyak yang pedagang, jadi di jalan sepi. Oh, saran bundanya apa yang udah 25 tahun? Ya pengennya yang di pinggir jalan itu masuk semua, biar yang di jalan itu rame. Oh begitu ya, biar ya. Senada dengan Nani, Kepala Pasar Kodim Brebes, Rohman, mengakui bahwa keberadaan pedagang yang berjualan di pinggir jalan memang menjadi salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pedagang di dalam pasar. Ia menjelaskan bahwa Pasar Kodim memiliki 100 kios dan sekitar 400 lapak. Namun, banyak pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan, yang akhirnya mengakibatkan pedagang di dalam pasar kehilangan pembeli. Rohman, yang telah bekerja sejak tahun 1989 dan baru 1 tahun menjabat sebagai Kepala Pasar Kodim, menjelaskan bahwa masalah ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Satpol PP untuk penertiban pedagang di luar pasar. Ini memang permasalahan bersama yang membutuhkan solusi dari semua pihak, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan pasar, ujarnya. Itu memang harus itu permasalahan bersama ya. Bersama ya dengan Semua pihak lah. termasuk apa Pak? Ya, Satpol, yang berkaitan masalah ketertiban, masalah apa? Satpol PP sama Satpol PP termasuk keamanan. Ya, semua lah. Disub termasuk jalan sih. Bisu, ya. Terus apa lagi ya? Ya, intinya yang semua pihak. Oh, punya kewenangan jadi lah, kepala pasar bagaimana tindakannya, menunggu apa gimana? Kepala pasar Parman Ya kalau saya sih sebenarnya tergantung keputusan dari dinas. dari dinasnya Ya. akan Saya sih kan cuma sifatnya hanya menjalani. Siti, salah satu pedagang tahu di pinggir jalan, menjelaskan bahwa ia hanya meneruskan usaha dari pedagang lama dan membayar setoran bulanan sebesar Rp200.000. Meskipun ia berjualan di luar pasar, ia tetap dikenakan retribusi harian sebesar Rp2.000 untuk biaya karcis pasar. Setiap hari saya ditarik retribusi Rp2.000, meskipun saya berjualan di pinggir jalan, jelas Siti. gimana? Karena abang pulang sih, jadi aku tinggal sini. Oh, iya bayar nggak? Aku bulanan bayar Berapa? 200. Ke? Itu yang kata punya lapak itu. Yang punya lapak itu. Terus hariannya Dia bayar 2.000. harian 2.000. Iya. Selain itu, Rohman juga menyampaikan bahwa keberadaan toko modern seperti Indomaret dan Alfamart yang berjarak kurang dari 100 meter dari pasar, semakin memperparah kondisi pedagang di dalam pasar. Menurutnya, Peraturan Daerah Perda Nomor 14 Tahun 2020 sebenarnya menyebutkan bahwa jarak antara pasar tradisional dan toko modern harus minimal 1 km. Namun, kenyataannya, toko modern di dekat Pasar Kodim berjarak jauh lebih dekat, yang berdampak pada penurunan omset para pedagang pasar tradisional. Adanya toko modern jelas mempengaruhi keramaian di pasar, serta pendapatan para pedagang. Yang tadinya omsetnya bisa mencapai Rp1 juta, sekarang menurun karena banyak persaingan, tambah Rohman. Nah, pasar ini Maksudnya masalah keramaiannya juga mempengaruhi. pendapatan dari ini pedagang juga terus otomatis ya berkurang lah. Yang tadinya omsetnya misalnya 1 juta, ya mungkin karena banyak
persaingan itu untuk market kan menurun, omsetnya menurun. Ya seperti itu. Rohman berharap agar perda mengenai jarak toko modern dari pasar tradisional dapat ditegakkan, namun ia menyadari bahwa pelaksanaan aturan tersebut berada di tangan pihak yang memiliki kewenangan. Kami di sini hanya menjalankan tugas dan mendengar keluhan dari para pedagang, tutupnya. Jadi, ya yang melaksanakan yang punya kewenangan aturan itu. Kalau saya sih tidak punya kewenangan apa. Ya. Tapi hanya mengeluhkan saja pedagang. Iya. Dengan adanya keluhan ini, pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menertibkan pedagang di luar pasar dan meninjau kembali keberadaan toko modern di dekat pasar tradisional, demi mengembalikan keramaian dan meningkatkan pendapatan pedagang pasar. Dari Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.